Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Hafizah Kaulan Sakila, NIM 126301202076. 2. Muhammad Elza Azlansyah, NIM 126301203109. 3. Norma Fadila Khairun Nisa, NIM 126301203114 akan memaparkan sebuah makalah dengan judul Sejarah Filsafat Timur. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu filsafat Hindu. Dalam tradisi intelektual India, darsana merupakan padanan yang paling mendekati istilah filsafat barat. Namun secara esensial ada perbedaan yang sangat mendasar. Filsafat barat terlepas dari agama, sedangkan darsana mengakar pada agama Hindu. Kata darsana berasal dari urat kata DRS yang berarti melihat ke dalam atau mengalami, menjadi kata darsana yang artinya penglihatan atau pandangan tentang realitas. Melihat dalam konteks ini bisa bermakna observasi, perseptual atau pengalaman intuitif. Secara umum, darsana berarti eksposisi kritis, survei logis, atau sistem-sistem. Yang lebih lanjut, menurut Radhakrishna, kata darsana menandakan sistem pemikiran yang diperoleh melalui pengalaman intuitif dan diperlanjutkan melalui argumen logis. Kata darsana sendiri dalam pengertian filsafat pertama kali digunakan dalam Vaisesika Sutra, karya Kanada. Karena sifat darsana sebagai pandangan yang merupakan akibat dari aktivitas melihat, maka dapat disadari bahwa ada beberapa pandangan dalam tradisi intelektual India. Secara umum, filsafat India atau Veda dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pandangan yang ortodoks disebut juga Astika. Kelompok ini secara langsung maupun tidak langsung mengakui otoritas Veda sebagai sumber ajarannya. Terdiri dari 6 aliran filsafat Saddarsana yang pada akhirnya disebut sebagai filsafat Hindu. Terdiri dari Nyaya, Vaisesika, Samkhya, Yoga, Purva, Mimamsa, dan Vedanta. Pandangan yang heterodoks disebut juga Nastika. Kelompok ini tidak mengakui otoritas Veda sebagai sumber tujuannya. Terdiri dari Charvaka, Jaina, dan Buddha. 6 aliran filsafat Hindu Saddarsana merupakan konsep yang saling berhubungan satu sama lain. 1. Nyaya dan Vaisesika. 2. Samkhya dan Yoga. 3. Mimamsa dan Vedanta. Vaisesika merupakan tambahan dari Nyaya, Yoga merupakan tambahan dari Samkhya, dan Vedanta merupakan satu perluasan dan penyelesaian dari Samkhya. Dalam buku agama dialogis dijelaskan bahwa Vedanta atau puncak ajaran Veda sebagai filsafat yang muncul secara langsung dari teks Upanishad merupakan sistem filsafat yang dianggap paling memuaskan. Dari penafsiran-penafsiran filsafat Vedanta muncul berbagai aliran pemikiran, antara lain konsep Advaita dari Sankarakya, konsep Visitadvaita dari Ramanujacharya, dan konsep Dvaita dari Sri Madhvacharya. Selain dari ketiga aliran pemikiran yang muncul dari filsafat Vedanta tersebut, masih terdapat aliran pemikiran lainnya, namun sifatnya lebih pada penggabungan dari tiga konsep pemikiran tersebut. Kemudian masuk ke bab kedua, filsafat Buddha. Pengertian Buddhisme dalam arti filsafat adalah filsafat Buddhari Siddhartha Gautama, atau juga disebut Sakyamuni Buddha. Dan perkembangan filsafat agama Buddha setelah Maha Parinirvana Sang Buddha yang disebut filsafat Mahayana. Mengenai masa hidup Siddhartha Gautama, Buddha memang masih belum terdapat keseragaman. Para sarjana India berpendapat bahwa Gautama Buddha hidup antara 560 dan 480 sebelum Masehi. Sedangkan menurut kaum Theravada di Sri Lanka dan Burma, masa hidup itu adalah 623 hingga 543 sebelum Masehi.
Dan menurut kaum Mahayana di Tiongkok dan Jepang, masa hidup itu ialah 566 hingga 486 sebelum Masehi. Kita cenderung berpendapat bahwa Siddhartha Gautama hidup kira-kira 500 tahun sebelum Masehi, dan kita berkeyakinan bahwa Siddhartha Gautama Buddha memang benar-benar hidup di dunia di India Utara pada waktu itu. Kendati pun mengenai tahun hidup beliau belum ada pendapat yang seragam. Secara umum, garis-garis besar filsafat Buddha secara mendasar adalah sebagai berikut. 1. Triratna atau Buddha, Dharma, dan Sangha. 2. Empat kebenaran mulia, Katvari Arya, Satyani, Catur Arya, Sacatni, Hasta Arya, Marga, dan Asta Arya Magga. Ini merupakan pokok utama filsafat Buddha. Filsuf Buddhis di India dan Tionghoa mengembangkan filsafat Buddha dengan tidak mengubah dasar dan filsafat Buddha. Mereka mengembangkan filsafat Mahayana. Berikut ini kita akan berusaha untuk meninjau sejenak Buddhisme secara filosofis. Ketuhanan yang Maha Esa dalam filsafat Buddha di dalam Sutta Pitaka telah dikatakan oleh Sang Buddha demikian. Ketahuilah para bhikkhu bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para bhikkhu, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para bhikkhu, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, penciptaan dari sebab yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Fadila Khairunisa, nomor NIM 126 301 203 114. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudara Elza Azlansyah mengenai filsafat Jepang. Kebudayaan Jepang telah banyak berubah dari zaman ke zaman dari kebudayaan asli negara ini. Setelah beberapa pengaruh dari gelombang imigrasi dari benua lain di sekitar Kepulauan Pasifik yang diikuti dengan masuknya budaya Tiongkok, Jepang mengalami masa isolasi yang panjang dari dunia luar di bawah kesogunan Tokugawa sampai datangnya The Black Ships dan era Meiji. Banyak pengaruh kebudayaan yang mengkombinasi dalam negara, yaitu Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Di negara Jepang, istilah filsafat disebut Kitetsugaku, yang berarti ilmu mencari kebijaksanaan, yang diperkenalkan oleh Nishi Amano pada tahun 1862, yang 12 tahun kemudian ia disingkat istilahnya menjadi Tetsugaku, yang menggambarkan sesuatu yang dirasakan menguntungkan untuk Jepang sebagai suatu kondisi yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang modern. Tetsugaku adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti filsafat. Terdapat 3 fakta dasar mengenai filsafat Jepang, yaitu: yang pertama, filsafat Jepang dimulai pada era Meiji dengan mengkombinasikan konsep-konsep Buddha yang kemudian menjadi Tetsugaku. Yang kedua, logika empirisme yang diperkenalkan setelah Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, filsafat ilmu yang beraliran Marx yang muncul pada tahun sekitar 1930 dengan tokoh utamanya yang bernama Mitsuo Taketani yang mempublikasikan doktrin 3 tahap pengembangan ilmu pada tahun 1936. Sejarah filsafat di Jepang dibagi menjadi 4 periode yang meliputi 1. Buddhisme, yang merupakan salah satu sumber utama filsafat Jepang, meskipun Buddhisme ini berasal dari India. Yang kedua, Konfusianisme. Beberapa unsur Konfusianisme ini sudah hadir dalam
kebudayaan Jepang yang ditularkan dari Cina selama fase Buddha. Dan yang ketiga, Shinto. Shinto ini adalah tradisi keagamaan Jepang yang paling jelas mencerminkan pandangan asli dari Jepang. Shinto ini telah mengalami perubahan pada tahun 1868 sejak restorasi Meiji. Yang keempat, filsafat Jepang setelah periode Meiji. Selanjutnya mengenai filsafat Cina. Filsafat Cina adalah salah satu dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia di samping filsafat India dan filsafat Barat. Filsafat Cina, sebagaimana filsafat lainnya, dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang dari masa ke masa. Ada 3 tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yaitu harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan. Filsafat Cina dibagi atas 4 periode besar, yaitu yang pertama, zaman klasik yang terjadi pada tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi. Yang kedua, zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme yang terjadi pada tahun 200 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi. Dan yang ketiga, zaman Neo-Konfusianisme yang terjadi pada tahun 1000 sampai 1900, dan zaman modern yang terjadi setelah tahun 1900. Sejarah filsafat Islam tidak dapat dilepaskan dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani dikembangkan oleh Alexander Agung yang sering juga dikenal Iskandar Zulkarnain. Alexander Agung adalah Raja Macedonia yang juga merupakan murid dari Aristoteles. Cita-cita Alexander ingin menguasai Mesir karena Mesir dianggap tempat yang strategis untuk mengembangkan kekuasaan dan peradaban. Ternyata keinginannya terwujud sehingga dia tidak hanya menguasai Mesir, tetapi juga Syria dan sebagian India. Tokoh filosof Islam yang terkenal di dunia sangatlah banyak, namun beberapa tokoh yang sudah banyak dikenal antara lain Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, Nasruddin Tusi, Suhrawardi Al-Maqbul, Mullah Sadra. Pokok-pokok yang dibahas dalam filsafat Islam: emanasi, jiwa atau ruh, akal, teori kenabian, eskatologi, kebaikan dan kejahatan, alam antara kodim dan baharu, pengertian Tuhan, hukum kasualitas, ruang dan waktu. Baik, mungkin itu saja sedikit presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.